Hadirin saudara-saudariku, yang paling menarik, Nabi menegaskan bahwa puasa Asyura ini yang bertepatan dengan 10 Al-Muharram memiliki satu keistimewaan lebih, yaitu yukaffirus sanatal madiyah, bisa menggugurkan dosa setahun yang berlalu. Para ulama mengonfirmasi bahwa dosa yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar yang mesti mewajibkan dan menghadirkan taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti berbagai perangkat, berbagai tata cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Namun demikian, ini tentunya menjadi hadiah yang sangat besar. Hanya terjadi sekali dalam 1 tahun. Puasa Asyura 10 Al-Muharram menggugurkan dosa-dosa kecil setahun yang telah berlalu. Dan ciri orang yang berhasil menunaikan puasa itu adalah orang yang bisa menghadirkan perbedaan sebelum puasa dengan setelah puasa, terhindarnya ia dari kebiasaan-kebiasaan yang bisa melahirkan dosa-dosa kecil dari perilakunya, sehingga dengan itu terjaga ia dalam kebaikan. Hukum ibadah ini sunnah, bukanlah wajib, namun demikian ia menghadirkan sebuah pesan dan kesan begitu mendalam. Jadi pada bulan ini kita dianjurkan beramal. Amal yang paling afdal adalah melaksanakan puasa-puasa sunat. Khusus untuk bulan Muharram nanti itu ada puasa sunat yang disebut dengan puasa Asyura. Yang paling bagus puasa itu tanggal 9, 10, 11. Kalau tidak sanggup 3 hari, karena kata Nabi SAW, jangan sama puasanya dengan puasa Bani Israel. Khaliful Yahud, bedakan puasa kamu dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasanya cuma tanggal 10 saja. Maka supaya kita beda dengan Yahudi, puasa 9, 10, 11. Kalau tak sanggup 9, 10, 11, pilih 2 hari saja, 9, 10. Nah, ketika Nabi sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi melihat orang-orang Yahudi di Madinah itu puasa. Di Madinah ada 3 orang Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa. Mereka tak makan tak minum pada hari itu. Nabi bertanya, "Ma hadza?" Hari apa ini? Mereka menjawab, "Hadza yaumun salihun." Ini hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menggelamkan Fir'aun laknatullah alaih. Maka kemudian mereka bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan puasa pada tanggal 10 karena Allah sudah menyelamatkan Musa alaihi salam dan menenggelamkan Fir'aun. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada mereka. Maka Nabi pun melaksanakan, memerintahkan fa'amara bisiyamihi, Nabi memerintahkan puasa. Jadi tentang puasa Asyura ini tidak ada ikhtilaf antara ulama tentang disyariatkannya berdasarkan hadis-hadis yang sahih tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan fadilahnya dan amal-amal yang kita kerjakan, tinggal bulan Muharram, tak bulan depannya lagi tanggal 9 sama tanggal 10 ada sunnahnya kita puasa 2 hari. Puasa 2 hari. Sebagaimana sabda Nabi SAW perintahkan kita puasa di hari Tasu'a dan Asyura. Tasu'a diambil dari kata-kata Tis'a yang berarti 9, dan ini maksud adalah 9 Muharram. Asyura dari kata-kata Asyar yang berarti 10 Muharram. Landasan hukumnya puasa hari Asyura 10 Muharram adalah 1 bulan setelah Zulhijjah tadi ya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, tepatnya 10 Muharram habis sholat duha waktu itu. Orang-orang Yahudi lagi puasa nih, hari begini ya orang Yahudi puasa." Kata Nabi SAW, "Coba tanya, kumpulin informasi kenapa mereka puasa." Keluarlah sahabat ini keliling, nyari informasi, lalu kembali lagi mengatakan, "Orang-orang Yahudi jawabannya ya Rasulullah, mereka puasa karena merasa hari ini 10 Asyura, 10 Muharram ini adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Mereka puasa sebagai tanda syukur kepada Allah." Kata Nabi SAW, "Kami, orang Islam, lebih pantas menghormati Musa daripada mereka." Lalu beliau memerintahkan untuk puasa. Ini landasan hukum kenapa puasa hari Asyura. Fadilahnya hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW untuk ditanya, "Apa fadilahnya ya Rasulullah kalau kami puasa 1 hari Asyura?" Kata beliau, bisa mengampuni dosa-dosa 365 hari ke belakang atau 1 tahun ke belakang. Arafah lebih besar ya. Arafah setahun yang lalu, setahun akan datang. Tapi Asyura setahun yang lalu saja. Sebagai penutup teman-teman sekalian adalah hadis Nabi SAW. Kenapa harus tanggal 9 juga ada hari Tasu'a? Agar kita tidak sama dengan Yahudi. Sebagaimana beliau bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan hadis hasan sahih, "La in baqitu ila qabil la asumanna tasi'."
Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan partnerkan 10 dengan 9 agar tidak sama dengan Yahudi. Kemudian setelah itu di bulan Muharram adalah bulan mulia. Nabi merah bersabda, "Hadza yaumu Asyura." Hari ini adalah hari Asyura, tanggal 10. Lam yaktubillahu alaikum siyamahu. Allah tidak mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Wa ana shaimun, tapi aku berpuasa, kata Rasulullah. Wa ana shaimun, tapi aku berpuasa. Faman syaa falyasum, faman syaa falyasum. Yang mau berpuasa silakan puasa ikut sama saya. Faman syaa falyuftir, yang enggak mau silakan berbuka. Artinya sunnah. Dan keutamaannya adalah Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, tadi juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim Nabi bersabda, "Ahtasibu 'ala Allah ay yukaffiras sanata allati qablah." Aku berharap dengan berpuasa 1 hari di bulan Muharram tanggal 10 dari hari Asyura. Asyura itu hari ke-10, Asyura. Aku berharap Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu. Allah. Maka berpuasalah. Baik, dan ini sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas dan para sahabat Nabi SAW. Beliau di saat mendapatkan perintah yang semikian ini, hina soma Rasulullah, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, waktu Rasulullah berpuasa di hari Asyura, dan yauma Asyura, wa amarah nasa bisyamihi, kemudian menyuruh orang untuk berpuasa. Qalu, orang-orang pada berkata, "Ya Rasulullah, engkau perintahkan, engkau ajak kami berpuasa di 10 bulan Muharram. Hadza yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara." Hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ini iman. Yang berbicara adalah iman para sahabat Nabi tidak ingin beda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani biasa berpuasa di hari 10 Asyura. Di 10 Asyura. Nabi SAW menyuruh suruhan sunat, perintah sunnah untuk berpuasa di hari Asyura. Sahabat Nabi merasa tidak nyaman, "Ya Rasulullah, lah kok sama? Kita kayak ngikuti orang Yahudi dan Nasrani ini." Apa Nabi SAW dalam riwayat lain, dalam riwayat Muslim mengatakan, "La in baqitu ila qabilin." Kata Rasulullah, kalau seandainya aku hidup kepada tahun yang akan datang, seandainya aku masih panjang umur, la asumanna tasi'a, ini aku akan berpuasa di tanggal 9-nya.